Cerita ini bermula saat seorang manusia dilahirkan dan mendapatkan job dari Dewi Cahaya, sementara skillnya diberikan oleh Dewi Kegelapan. Ain adalah salah satu manusia yang menerima berkat tersebut, namun sayangnya tingkat job yang dia miliki adalah yang terendah hingga dia dijuluki sebagai tukang sampah. Penilai adalah job yang memungkinkan pemiliknya menilai monster hasil buruan para petualang. Biasanya, tugas penilai adalah mencari dan mengambil material dari monster tersebut. Namun, pemilik job penilai sering dianggap tidak terlalu berguna, terutama bagi sebuah parti petualang. Ain bahkan berakhir dijadikan porter, dan dia kerap dihina sebagai pemungut sampah oleh anggota parti lainnya. Suatu ketika, seekor monster yang seharusnya tidak berada di dalam goa malah ditemukan tergeletak mati di jalan. Ain merasa ada yang janggal dengan situasi tersebut dan meminta Zoid untuk berputar balik. Namun, Zoid selaku pemimpin parti menolak permintaan Ain karena mayat tersebut bernilai tinggi. Ain disuruh pulang jika tidak ingin ikut, tetapi konsekuensinya dia tidak akan mendapatkan bayaran dan harus meninggalkan tasnya di sana. Semakin mereka masuk ke dalam goa, semakin banyak mayat Hellhound yang mereka temukan. Ternyata, hal itu disebabkan oleh kawanan Hellhound yang saling memangsa satu sama lain. Zoid dan Zul bahkan kesulitan menghadapi satu ekor saja dari monster tersebut. Zoid kemudian menyuruh Zul untuk merapalkan mantra pelumpuh pada Ain dan mengorbankannya agar mereka bisa melarikan diri. Ain melemparkan tasnya dan mencoba kabur. Dengan kejam, Zoid dan yang lainnya bahkan menutup jalan keluar bagi Ain. Ain mencoba mencari jalan lain, namun dia justru dihadapkan pada ujung sebuah tebing. Jika dia kembali, dia akan mati di mangsa anjing-anjing itu. Namun jika dia maju, dia akan mati terjatuh ke jurang. Pada akhirnya, Ain memilih untuk maju. Dia terjatuh dan mendarat di sebuah pohon besar yang dikelilingi oleh air terjun. Seorang perempuan tiba-tiba muncul dan mencium kening Ain. Setelah sadar, Ain merasakan tetesan air yang membasahi tubuhnya dan secara refleks menilainya. Ternyata itu adalah tetesan air pohon dunia, sebuah obat mujarab yang mampu menyembuhkan luka dan penyakit. Dia pun menilai pohon besar di hadapannya. Pohon itu adalah pohon dunia, pohon roh yang menghasilkan mana dalam jumlah tak terbatas. Konon, pohon tersebut telah lama layu, namun tak disangka Ain menemukannya di dalam dungeon terdalam. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada pohon itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Tak ingin mati kelaparan, Ain mencoba keluar melalui sebuah gerbang. Tiba-tiba, sesuatu menyayat telinganya. Seekor monster gremlin tingkat S tertawa sadis sambil menyayat tubuh Ain. Saat monster itu mempermainkannya, muncul monster besar lainnya. Itu adalah monster beruang. Beruang itu mencabik wajah Ain dan memeras tubuhnya yang sangat lemah. Di saat kritis, seseorang datang dan menggunakan sihir tanpa rapalan yang langsung memotong kepala monster beruang tersebut. Ain sempat kehilangan kesadaran, tetapi dia berhasil selamat dan mendapatkan kekuatan mata baru. Ketika dia terbangun, dia melihat seorang wanita duduk di hadapannya sambil memegang secangkir teh hangat. Ain terdiam melihat senyuman wanita itu. Wanita yang berada di sebelahnya memanggil Ain dengan sebutan bocah dan menyuruhnya meminum teh buatan anaknya dengan penuh rasa syukur. Ain tak menyangka teh buatan wanita di hadapannya terasa sangat enak. Bahkan, pembuat teh itu terlihat imut di matanya. Wanita tersebut bernama Yuri. Dia adalah kehendak dari pohon dunia yang tertanam di tempat itu. Bisa dikatakan, Yuri merupakan peri pohon dunia. Sementara wanita kecil yang dipanggil ibunya bernama Ursula, penjaga pohon dunia yang hidup di pondasinya. Ain yang sebelumnya dicabik dan kehilangan matanya berhasil diselamatkan oleh Ursula atas permintaan Yuri. Bahkan Yuri membuatkan mata buatan dari pohon dunia untuk Ain. Alasan Yuri begitu ingin menyelamatkan Ain adalah karena Ain dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada pohon dunia tanpa sedikit pun niat jahat atau keserakahan. Berbeda dengan oknum tak bermoral yang pernah diselamatkan sebelumnya. Ursula menyudahi topik tersebut dan menyuruh Ain untuk pergi. Namun Yuri tahu bahwa dunia luar sangat berbahaya bagi Ain. Dia pun meminta Ursula untuk membantunya. Ain pun menangis haru karena masih bisa keluar dari tempat itu dalam kondisi hidup. Ursula membawa Ain keluar gerbang dan menyuruhnya memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Awalnya yang terlihat hanyalah kegelapan tanpa apapun. Ursula menyuruhnya menggunakan mata roh buatannya. Ain membayangkan kepingan cahaya pohon dunia dan sosok Yuri. Matanya terasa hangat, lalu dia membuka mata, pandangannya menjadi cerah dan
dan Ursula pun memulai pelatihannya. Di sana muncul seekor gremlin. Ursula menyuruh Ain untuk menghindari seluruh pergerakannya. Dengan menggunakan teknik penilaian, seharusnya Ain mampu melakukannya karena mata roh berbeda dengan penilaian mata manusia. Ain pun melihat apa yang akan dilakukan gremlin tersebut. Informasi itu memang sesuai dengan hasil penilaian. Namun, sayangnya Ain belum mampu menghindari serangan itu. Ursula mengeluarkan tetesan air pohon dunia dan menyatukan kembali telinga Ain. Dia berkata bahwa seberapapun Ain babak belur, dia akan selalu mengembalikannya seperti semula. Ain pun menilai gerakan gremlin dengan mati-matian dan berusaha menghindari serangannya. Namun, karena terlalu senang, dia menjadi lengah dan diserang dari belakang. Ain kembali memfokuskan diri, menilai target musuh dan momen serangannya. Selama 1 minggu penuh, Ain terus berlatih menghindari serangan gremlin. Meskipun sesekali masih terkena serangan akibat kelengahan. Setelah itu, Ursula melanjutkan pelatihan Ain ke tahap berikutnya. Latihan ini bertujuan untuk memanfaatkan mata roh tanpa menggunakan skill dengan pedang yang terbuat dari ranting pohon dunia. Ayunan pedang Ain masih terlalu lambat, sehingga Ursula menyuruhnya untuk membaca arah serangan gremlin. Ain pun mengaktifkan penilaian tingkat tinggi dari mata roh, membuat pergerakan musuh terlihat seperti gerakan lambat. Dengan satu serangan, gremlin tersebut berhasil dikalahkan. Tahap berikutnya, Ain diperintahkan untuk mengalahkan kawanan gremlin, dan kali ini dia menang dengan begitu mudah. Setelah itu, Ursula menyuruh Ain menilai ability gremlin dan menjadikannya sebagai miliknya. Ain mencoba berlari secepat gremlin, namun otot kakinya belum mampu mengimbangi kecepatan tersebut. Ursula menyiram tubuhnya dengan tetesan air pohon dunia dan menyuruhnya berlari dengan menggunakan seluruh otot tubuhnya. Otot Ain robek berkali-kali, namun sebagai gantinya, dia mendapatkan otot yang kuat dan lentur, mampu melakukan berbagai gerakan. Ursula pun mengizinkan Ain untuk menilai ability-nya sendiri, meskipun dengan setengah hati. Dengan cepat, Ain mencoba membuat fireball tanpa rapalan. Namun, api itu justru membakar tubuhnya. Pada percobaan kedua, dia berhasil memperoleh ability sihir tanpa rapalan, meski tubuhnya kembali terbakar. Percobaan ketiga pun sama, dia mendapatkan ability fireball dan kembali terbakar. Selama 5 hari berlatih, daya sihir Ain yang berada di bawah rata-rata karena dia bukan berasal dari kelas penyihir, membuatnya cepat kelelahan. Saat mananya habis, Yuri memberikan tetes air pohon dunia. Tetapi, setelah setengah bulan berlalu, Ain tidak hanya mampu menembakkan 1000 fireball, tetapi juga menguasai berbagai ability, hingga mampu menggunakan sihir tingkat menengah. Kini, saatnya Ain membalaskan dendam pada beruang kematian. Awalnya, akurasi serangannya sangat buruk karena gugup, namun dia kembali memusatkan pikiran dan menyerang. Karena kekuatan sihirnya tidak terlalu besar, Ain memanfaatkan mana yang ada untuk menembakkan 1000 fireball secara akurat ke titik vital beruang tersebut. Dengan cara itu, dia berhasil mengalahkan beruang kematian dengan mudah. Ain menyerap ability beruang kematian tersebut. Ursula kemudian menyuruhnya pergi ke permukaan karena dia merasa Ain sudah cukup kuat untuk mengalahkan monster-monster dalam perjalanan pulangnya. Ain berniat berpamitan kepada Yuri dan Ursula. Sebelum berpisah, dia diberikan inti roh pohon dunia. Meskipun hanya bersifat pinjaman, inti itu memungkinkan Yuri menetap di dalam mata Ain dan mengikutinya kemanapun dia pergi. Ursula juga memberikan sihir penyimpanan tak terbatas ke tangan Ain serta pedang roh buat. Namun, secara mengejutkan, Ursula justru menusuk mata Ain dengan pedang tersebut dan memaksanya menelan batu mahardika. Batu itu membuat Ain terhubung langsung dengan keadaan Ursula, memungkinkan mereka saling berkomunikasi dan melihat semua yang dilihat oleh Ain. Ain lalu bertanya apa yang ingin dilakukan Yuri di dunia luar. Yuri menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan keluarganya. Dahulu, pohon dunia adalah satu pohon yang besar, namun ranting dan inti rohnya terpecah menjadi 9 bagian dan tersembunyi di berbagai dungeon. Mendengar itu, Ain mengulurkan tangannya dan mengajak Yuri berkeliling dunia bersamanya untuk mencari keluarga Yuri. Mereka pun menelusuri lorong dungeon sambil dipandu oleh Ursula. Dengan mudah, Ain mengalahkan ular berbisa raksasa dan menyerap ability-nya. Biasanya, proses penyerapan menimbulkan sakit kepala yang luar biasa. Namun, Yuri dengan sigap menyembuhkan Ain menggunakan tetesan air pohon dunia. Tak lama kemudian, Ain dihadapkan pada gerbang bos dungeon. Jika dia tidak
melewati gerbang itu dan mengalahkan sang bos, dia tidak akan bisa keluar dari labirin dungeon. Awalnya, Ain merasa takut akan kalah, tetapi Yuri menggenggam tangannya dan meyakinkannya bahwa dia pasti baik-baik saja. Mereka melewati gerbang dan melihat jantung dungeon. Tiba-tiba, sebuah mantra pemanggil monster muncul di lantai. Dari sana, muncul sosok bos dungeon. Ursula memandu pergerakan Ain, menyuruhnya mendekat terlebih dahulu. Ain mengeraskan tangannya dan menerima pukulan meteor dari bos dungeon, lalu melepaskan racun pelarut ke tangan bos golem tersebut. Bukannya melemah, bos golem justru mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Menyadari bahwa pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan mudah, Ursula mengizinkan Ain menggunakan sihir agung yang telah dia ajarkan. Sihir ledakan itu bernama Nova Strike, sebuah sihir yang mampu menghancurkan bos golem hanya dengan satu serangan. Sekali lagi, Ain mengucapkan terima kasih kepada Yuri yang telah berjasa besar dalam peningkatan kekuatannya. Setelah menyerap ability golem, Ursula menyuruh Ain menyerap inti labirin dungeon. Mata roh Ain pun berevolusi dan naik level. Gerbang dungeon menutup dengan sendirinya karena inti dungeon telah hilang. Bahkan, rute menuju pohon dunia pun ikut tertutup, sehingga mereka tidak lagi memiliki penyesalan untuk meninggalkan tempat tersebut. Di dalam Guild Petualang, Zoid menceritakan bahwa Ain telah mengorbankan dirinya di dalam dungeon demi keselamatan Zoe dan Joel. Dia bahkan menangis saat menyampaikan kisah tersebut. Namun tiba-tiba, Ain muncul dan bertanya siapa yang mati. Zoid terkejut dan kebingungan, lalu marah kepada Ain yang dikiranya sudah mati. Baginya, tidak masuk akal jika Ain mampu mengalahkan semua monster seorang diri. Ain kemudian menceritakan kebenaran bahwa dirinya disihir dan dijadikan umpan, bukan sebagai penyelamat seperti yang diceritakan Zoid. Zoid pun menerima karmanya. Namun, Ain tetap menolongnya karena dia merasa masih berhutang. Bagaimanapun, Zoid adalah orang pertama yang mau menerimanya sebagai rekan, meskipun dirinya dianggap tidak berguna. Selain itu, berkat pengkhianatan itulah, Ain bisa bertemu dengan Yuri dan Ursula. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju dungeon yang berada di dekat ibu kota. Ain terus menyerap monster-monster dan kembali menaikkan level mata rohnya. Sayangnya, mereka masih belum menemukan dungeon tempat pohon dunia lainnya berada. Suatu ketika, mereka mendengar teriakan minta tolong. Ain segera datang dan mengalahkan monster-monster yang menyerang. Ternyata, perempuan yang diselamatkannya adalah Claudia, putri ketiga dari kerajaan negara tersebut, bersama seorang pemimpin usaha dagang yang bernama Jasper. Sebagai tanda terima kasih, mereka menjalin hubungan yang lebih dekat dan saling berbagi informasi mengenai mata roh, pohon dunia, serta dungeon-dungeon yang tersembunyi. Mereka akhirnya tiba di dungeon tersembunyi yang diberitahukan oleh Jasper. Pada awalnya, Ain menemukan jalan yang buntu. Namun, Ursula menjelaskan bahwa terdapat sihir teleportasi pada dinding dan Ain bisa masuk ke dalamnya dengan menyentuh tembok itu. Saat disentuh, dinding menghilang dan tergantikan oleh sebuah hutan yang berada di dalam dungeon. Tampaknya, sebuah ilusi tingkat tinggi telah mengubah struktur internal dungeon tersebut. Di dalam dungeon itu ternyata terdapat adik Yuri, peri pohon dunia lainnya yang bernama Pina. Dia adalah peri yang gemar mengusili orang lain. Karena sihir ilusi ini bukan milik Pina, dia meminta kakaknya untuk langsung menuju tempatnya berada. Namun, tampaknya Pina berniat menjahili Ain dengan berbagai jebakan dan monster yang berkeliaran di dalam dungeon. Untungnya, dengan mata roh serta pengamatan dari Ursula, Ain mampu melewati semua jebakan itu dengan mudah. Hal ini membuat Pina tidak senang, karena dia telah bersusah payah menyiapkan perangkap-perangkap tersebut. Ain pun tidak menyangka bahwa semua jebakan mematikan itu hanyalah keusilan Pina demi kesenangannya sendiri. Bahkan, monster-monster yang muncul dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi tidak mampu melukai Ain. Mereka justru dikalahkan dengan telak dan ability-nya diserap. Alhasil, kekuatan Ain pun meningkat pesat hingga membuat Pina frustasi. Di sisi lain, Zoe kini tidak bisa hidup seperti sebelumnya. Joel telah mengkhianatinya dan menimpakan seluruh kesalahan padanya. Sekarang, Zoe dikucilkan dan dijauhi oleh para anggota Guild Petualang. Namun, dia tetap tidak merasa bersalah. Demi mengembalikan reputasinya, dia nekat mengambil misi dengan tingkat kesulitan tinggi seorang diri. Tanpa disadari, Zoid memasuki dungeon yang sama dengan Ain. Dia menyadari bahwa dungeon tersebut jauh lebih berbahaya dari biasanya. Meski demikian, dia terus mencoba masuk dan menantangnya berulang kali meskipun selalu gagal. Hingga suatu saat, muncul monster besar yang mengancam nyawanya. Pada saat itulah, Ain datang secara tidak sengaja dan menyelamatkan
menyelamatkannya. Zoid masih berada dalam penyangkalan, tak mampu menerima kenyataan bahwa tukang sampah seperti Ein bisa mengalahkan monster itu dengan sekali serang. Ein meminta Yuri memberikan tetes air pohon dunia untuk menyembuhkan Zoid, lalu membuatnya pingsan agar dapat dipindahkan kembali ke titik awal dungeon. Setelah itu, Ein melanjutkan perjalanannya menuju ruang bos. Dia belum bisa memasuki ruangan Pina sebelum mengalahkan bos dungeon tersebut. Pina menjelaskan bahwa selama inti dungeon tidak dihancurkan, gerbang menuju pohon dunia tidak akan tertutup. Karena itu, tidak masalah jika Ein mengalahkan sang bos. Bos dungeon itu ternyata adalah seekor kura-kura raksasa dengan pertahanan yang sangat kuat. Namun, serangan fireball dan peluru air justru menembus tubuh kura-kura tersebut. Saat itulah, Ein menyadari bahwa kura-kura raksasa tersebut hanyalah ilusi. Ein pun ragu untuk membunuh makhluk kecil itu. Dia meminta Pina untuk memberinya keringanan karena dia telah mengungkap ilusi tersebut dan bisa dianggap menang. Permintaan itu diterima, dan akhirnya kedua saudari itu bertemu serta berbincang dengan hangat. Pina kemudian tertarik untuk ikut berpetualang bersama mereka karena merasa bosan tinggal di dungeon. Ein menghormati keputusan Yuri dan menyetujuinya. Kura-kura kecil itu pun berubah wujud menjadi seorang wanita. Dia adalah penjaga Pina bernama Kurohime yang ternyata juga dikenal oleh Ursula. Ein pun meminta izin kepada Kurohime agar Pina diperbolehkan ikut bersamanya. Kurohime memberikan batu filosof miliknya karena dia juga memberikan izin dan berniat ikut dalam perjalanannya. Ursula lalu mengolah inti roh Pina dan batu filosof milik Kurohime, kemudian membiarkan mata Ein menyerap keduanya sehingga membuat mata roh Ein pun naik level dan jumlah anggota partainya pun kini bertambah. Setelah misi di dungeon tersembunyi selesai, Jasper mengantar Ein menuju serikat yang berada di ibu kota. Jasper ingin menjadi penjamin bahwa material dungeon yang akan dijual Ein benar-benar asli. Awalnya, orang-orang penasaran seberapa kuat sosok yang dibawa oleh Jasper. Namun, resepsionis justru merendahkan Ein karena jobnya sebagai penilai. Menurut mereka, mustahil seorang penilai mampu bertarung. Terlebih lagi, material yang dibawa Ein adalah material langka. Resepsionis dan beberapa anggota serikat bahkan memperingatkan Jasper agar tidak tertipu oleh Ein. Tak lama kemudian, Master Serikat datang. Dia berkata bahwa tidak ada yang lebih bodoh daripada menilai seseorang dari berdasarkan jobnya. Master Serikat itu bernama Megan. Dalam sekali pandang, dia langsung menyadari bahwa Ein memiliki mata dengan kekuatan luar biasa. Resepsionis kemudian menilai material yang dibawa Ein menggunakan alat sihir mata kebenaran. Hasilnya membuktikan bahwa seluruh material tersebut asli. Jasper pun menegaskan bahwa Ein adalah orang kuat yang mengalahkan monster-monster itu dengan kekuatannya sendiri. Mendengar itu, resepsionis segera meminta maaf kepada Ein. Master Megan menunjukkan rasa hormat kepada Ein tanpa memandang jobnya. Ein merasa senang dan bersyukur datang ke tempat itu karena bisa bertemu orang seperti Master Megan. Melihat senyum Ein, Master Megan menjadi semakin tertarik dan berniat merekrutnya ke dalam serikat. Rasa penasaran terhadap sosok Ein pun semakin besar. Namun, karena tidak terbiasa menjadi pusat perhatian dan dikagumi banyak orang, Ein justru memilih kabur dari keramaian. Keesokan harinya, Master Megan datang membawa sebuah permintaan dengan peringkat SS. Menurutnya, hanya Ein yang mampu menyelesaikan misi tersebut. Belakangan ini, makhluk yang telah lama tersegel kembali muncul. Itu merupakan salah satu naga kuno yang diciptakan oleh Raja Iblis Mikotan, yaitu Behemoth. Sebenarnya, mereka tahu bahwa Ein tidak menyukai urusan dengan serikat, mengingat tempat itu selalu menjadi sumber hinaan baginya karena dianggap lemah. Namun, Ein tidak mempermasalahkannya. Dia memahami bahwa mereka sedang kesulitan dan benar-benar membutuhkan bantuannya. Ein pun pergi ke gurun tempat Behemoth berada. Dengan bantuan Ursula, dia berhasil menemukan lokasi monster tersebut. Behemoth biasanya bersembunyi di dalam pasir pada siang hari. Ein melepaskan sihir napas strike yang dapat memaksa Behemoth terbangun dari tidurnya. Behemoth adalah makhluk yang angkuh. Sejak lahir, dia tak pernah terkalahkan dan selalu menjadi sosok yang ditakuti. Namun, Ein justru sengaja memancing amarahnya. Behemoth pun menembakkan serangan udara bernama peluru spiral. Ein berlari menghindari serangan dan menebas tangan Behemoth yang sekeras Orikalum. Amarah Behemoth semakin memuncak. Dia kembali masuk ke dalam pasir dan menelan Ein hidup-hidup. Saat naga kuno itu merasa telah menang, Ein melepaskan sihir agung dari dalam tubuhnya. Arogansinya terhadap manusia menjadi penyebab kekalahannya. Behemoth tampaknya telah meremehkan kekuatan dan strategi Ein. Ein pun menyerap ability Behemoth dan memperoleh kekuatan baru yang jauh lebih besar.
Setelah kembali, Ain mendapatkan apresiasi langsung dari raja karena telah mengalahkan Behemoth. Sang raja juga mengucapkan terima kasih secara pribadi sebagai seorang ayah karena Ain telah menyelamatkan putrinya atau Claudia. Ain menerima sebuah jam tangan dengan lambang keluarga kerajaan. Dengan jam tersebut, Ain dapat keluar masuk wilayah manapun dengan bebas. Rumor mengenai kekalahan Behemoth menyebar ke seluruh kota. Di sisi lain, Zoid yang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ain si penilai sampah telah menjadi kuat, didatangi oleh seorang wanita misterius yang kemudian akan menawarkannya bantuan. Wanita itu adalah seorang roh bernama Echidna. Echidna melihat dendam yang begitu besar di dalam diri Zoid, dan dia tahu dengan pasti siapa sasaran dari dendam tersebut. Di sisi lain, Ain telah tertidur sejak pertemuannya dengan raja dan belum juga terbangun hingga saat ini. Dia terjebak dalam mimpi, melihat dirinya di masa lalu, dirinya yang selalu diolok-olok oleh Zoid namun tetap tersenyum seperti orang bodoh. Ain juga melihat versi dirinya yang mati digerogoti oleh Hellhound, dan dia yakin bahwa jika tidak bertemu dengan Yuri, nasibnya pasti akan berakhir seperti itu. Versi lain dari dirinya berkata bahwa mata roh yang dia miliki hanyalah sebuah kebetulan, atau dengan kata lain bukan hasil dari usahanya sendiri. Ain terbangun dengan napas terengah-engah. Ursula mengatakan bahwa Ain tertidur karena kelelahan akibat terlalu banyak bekerja. Karena itu, Ursula pun menyuruhnya untuk kembali beristirahat. Kembali ke sudut pandang Zoid, Echidna mengatakan bahwa kekuatan Ain berasal dari mata roh, dan berkat mata itu, Ain menjadi orang terkuat tanpa perlu bersusah payah. Perkataan tersebut jelas memancing emosi Zoid. Echidna lalu menawarkan mata rohnya kepada Zoid. Tergiur oleh kesempatan untuk membalaskan dendam pada Ain, Zoid pun menerimanya. Dengan mata roh pemberian Echidna, Zoid berubah menjadi monster dan berlari mencari mangsanya. Saat melihat Jul di kota, dia langsung membunuh pria yang berada di sampingnya. Bahkan ketika Jul memohon ampun, Zoid tak memberikannya kesempatan hidup. Dia mengamuk, menghancurkan kota, dan melukai banyak penduduk. Yuri dan Pina yang kebetulan berada di kota segera menolong para korban. Dari kejauhan, Echidna yang menyaksikan kekacauan itu memerintahkan Zoid untuk menghabisi roh-roh yang menjadi sumber kekuatan mata dewa milik Ain. Pina berusaha melindungi Yuri dan membawanya kabur. Namun, Zoid menggunakan sihir anti-roh untuk menghancurkan perisai Pina dan berhasil mengejar mereka. Pina yang berusaha melindungi diri dan Yuri terpental akibat kekuatan sihir anti-roh tersebut. Yuri maju ke depan dan menyuruh Pina untuk melarikan diri, tetapi Zoid justru menangkap Yuri dan mencoba membunuhnya. Namun, sebuah tebasan pedang membuat genggaman Zoid terlepas. Ain datang tepat waktu bersama para ibu peri. Mereka masuk ke dalam mata Ain. Ain menggunakan mata roh untuk menilai kekuatan musuhnya, tetapi informasi yang muncul tertutup sepenuhnya membuatnya jadi kebingungan. Dia hanya mampu bertahan sambil mencari celah untuk menyerang. Dari kejauhan, Echidna mengamati dan merasa puas melihat situasi itu. Akhirnya, Ain menyadari bahwa monster di hadapannya adalah Zoid setelah dia mendengar suaranya. Zoid bahkan dengan bangga mengatakan bahwa dia juga memiliki mata roh. Mendengar itu, fokus Ain terguncang dan dia terpukul ke belakang. Dia ragu dan tidak ingin membunuh Zoid meskipun Zoid telah berubah menjadi monster. Zoid mengejek Ain sebagai seorang munafik. Menurutnya, tidak seperti Ain, dia menggunakan kekuatan besar itu untuk menghabisi orang-orang yang telah mengolok-olok dan mengkhianatinya. Sisi lain dalam diri Ain tak menyangkal bahwa dia pun pernah menginginkan balas dendam kepada mereka dan menyamakan esensi dirinya dengan monster yang kini berdiri di hadapannya. Namun, Yuri muncul dan berkata bahwa Ain bukanlah orang yang pendendam. Ursula pun hadir dan meyakinkan Ain bahwa yang berkembang bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan hatinya, keberanian dan kebaikan yang telah dia miliki sejak awal. Ain menggunakan kekuatannya untuk menolong, bukan melukai orang lemah seperti yang dilakukan Zoid. Mendengar itu, pikiran Ain kembali jernih. Dia menyadari bahwa Yuri dan yang lainnya percaya padanya. Dia pun ingin menjawab kepercayaan itu dengan menjadi Ain yang mereka yakini. Daya sihir Ain meningkat secara drastis, dan dengan kekuatan sebesar itu, dia berhasil memukul mundur Zoid. Sihir anti-roh Zoid yang hanya memiliki 10% kekuatan mata roh tak mampu menembus penghalang Ain yang memiliki
100 kekuatan roh. Echidna menyalurkan lebih banyak kekuatan kepada Zoid. Namun, Ein mencabut pedangnya dan menggunakan sihir pemurnian. Zoid akhirnya menebus dosa-dosanya. Dia tak bisa kabur dan ditangkap oleh petugas keamanan. Setelah semuanya berakhir, Echidna mengambil kembali mata rohnya dan berhasil mengumpulkan informasi mengenai kekuatan Ein. Dari senyum tipisnya, terlihat jelas bahwa dia juga berniat membangkitkan Mictoran yang dipercaya sebagai Raja Iblis. Di hari yang berbeda, Yuri tiba-tiba meminta tolong kepada Ein supaya menciumnya. Permintaan itu membuat Ein malu-malu dan salah tingkah. Namun, ternyata ciuman tersebut hanyalah sebuah kontrak, semacam ritual sumpah untuk memperkuat hubungan mereka berdua. Sejak saat itu, ikatan antara mereka berdua menjadi semakin kuat. Di sisi lain, Echidna mendatangi mansion milik kaum bangsawan iblis bernama Baron Falcon. Dia membawa perintah langsung dari Raja Iblis untuk membunuh seorang pria bernama Ein. Awalnya, Falcon tidak tertarik menghabisi monyet keroco seperti Ein. Meskipun dia telah mengalahkan Behemoth, menurut Falcon, Behemoth hanya sedikit lebih unggul dibandingkan monster biasa dan tetaplah keroco jika dibandingkan dengan kaum iblis. Namun, Echidna mengatakan bahwa hanya Falcon lah yang dapat diandalkan oleh Raja Iblis dan dirinya untuk menjalankan misi ini. Mendengar itu, sikap Falcon langsung berubah. Dengan penuh percaya diri, Falcon yakin bisa mengalahkan Ein dengan mudah. Dia pun membuka portal dan segera menuju lokasi Ein berada. Saat tiba, Ein mendengar keributan dan menyuruh Falcon untuk diam karena teman-temannya sedang tidur. Falcon yang angkuh langsung berniat menyerang, tetapi sebuah tamparan biasa dari Ein justru membuatnya terpental jauh. Ein kemudian menggunakan peluru spiral hingga Falcon jatuh tak sadarkan diri. Diketahui bahwa setelah Ein menjadi penjaga resmi Yuri dan melakukan ritual ciuman tersebut, kekuatannya meningkat drastis bahkan tanpa bantuan Ursula. Keesokan harinya, Ein mengunjungi perpustakaan terlarang yang berada di dalam istana. Buku-buku di sana hanya dapat diakses oleh keluarga kerajaan. Namun, berkat jam pemberian raja, Ein bebas keluar masuk di tempat itu. Meskipun demikian, selain manusia, raja dan orang kepercayaannya, tak ada yang bisa sembarangan memasuki perpustakaan tersebut. Tiba-tiba, seorang wanita terjatuh dari langit-langit perpustakaan. Ein dengan sigap menangkapnya. Wanita itu tampak malu-malu dan segera mengucapkan terima kasih. Ein pun terkejut melihat betapa imutnya wanita tersebut. Dia adalah Alice, seorang pustakawan dari perpustakaan itu. Ein juga berterima kasih kepada Alice karena telah mengizinkannya masuk ke tempat terlarang tersebut. Alice kemudian penasaran dengan tujuan Ein datang ke sana. Ein menjelaskan bahwa dia ingin mencari informasi tentang dungeon tersembunyi agar bisa menemukan orang tersayangnya dengan keluarganya. Mendengar itu, Alice memberikan sebuah buku padanya. Tak lama kemudian, Alice menanyakan kondisi Yuri setelah melihat inti roh Yuri berada di dalam mata Ein. Ternyata Alice adalah saudarinya Yuri. Dia selama ini senang mengamati mereka melalui kekuatan matanya. Namun, karena dia tidak memiliki kemampuan bertarung yang berguna untuk berdampingan dengan mereka, Alice merasa tidak percaya diri untuk pergi keluar. Selain itu, dia juga membenci manusia karena menurutnya merekalah penyebab kematian kakak pertama mereka, yaitu Echidna. Sebelumnya, mereka juga menjelaskan kepada Ein alasan Alice tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Perpustakaan itu sebenarnya tidak berada di dalam istana, melainkan berada di dalam sebuah dungeon yang tersembunyi. Istana dan dungeon dihubungkan oleh sebuah gerbang khusus agar mereka bisa berpindah tempat. Ein kemudian mengajak Alice untuk ikut ke dungeon bersamanya. Meskipun Akahane tidak menyarankan karena stamina Alice yang sangat lemah, Ein tetap bersikeras dan berniat mengalahkan semua monster seorang diri. Keesokan harinya, mereka pun memasuki dungeon tersebut. Dengan ditemani bayangan Akahane, mereka bertiga melewati berbagai rintangan dan bertarung melawan monster. Namun, di tengah perjalanan, stamina Alice akhirnya habis. Karena itu, Ein menggendongnya sambil terus melawan musuh yang menghadang. Tak berselang lama, mereka pun sampai di gerbang menuju permukaan. Di sana, Alice akhirnya bertemu kembali dengan Yuri dan Pina setelah sekian lama mereka berpisah. Melihat Pina yang begitu akrab dengan Ein, membuat Alice merasa cemburu. Tak ingin kalah, Alice pun langsung memeluk Ein. Saat Ein dan yang lainnya sedang berada di sauna, dia tiba-tiba dibanjiri pertanyaan tentang apakah dirinya menyukai Alice. Ein tidak tahu harus menjawab apa, sehingga dia pun berusaha menghindari mereka. Namun, karena Yuri dan yang lainnya terus memaksanya, Ein akhirnya hanya bisa bersabar dan menemani mereka lebih lama. Di hari yang sama, Ein menemui Migan dan Jasper. Saat itu, Migan memberitahunya bahwa hari ini ada komisi langsung dari Raja dan Serikat. Ein diminta untuk membasmi kaum iblis yang akhir-akhir
air ini muncul di wilayah Lesik. Karena misi ini hanya bisa dilakukan olehnya, Ein pun memutuskan untuk mengambilnya. Dia bertekad mengalahkan para iblis sekaligus menyelamatkan penduduk di sana. Sementara itu di wilayah Lesik, sekelompok warga berjalan menuju hutan. Di antara mereka terdapat seorang anak perempuan yang akan dijadikan tumbal bagi iblis. Anak malang itu bernama Mia. Meski mengetahui nasibnya, Mia tetap bersikap ceria karena ayahnya terus menenangkannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sarang Hydra, iblis legendaris rank SS yang mustahil dikalahkan oleh manusia biasa. Demi melindungi wilayah mereka dari serangan iblis lain, warga Lesik terpaksa tunduk pada Hydra dengan menyerahkan tumbal wanita setiap bulannya. Walau keputusan itu diambil bersama-sama, ayah Mia tidak mampu menahan tangisnya. Mia pun meminta ayahnya untuk tidak menangis karena sebentar lagi dia akan pergi dan tidak bisa lagi menyeka air mata ayahnya. Mia kemudian melangkah maju terhadap Hydra. Namun saat Mia hendak menyerahkan dirinya, ayahnya tidak sanggup membiarkannya pergi dan memilih menggantikan putrinya sebagai tumbal. Sayangnya, Hydra menolak pengorbanan tersebut. Iblis itu hanya mau menerima tumbal seorang wanita sesuai perjanjian. Karena merasa dikecewakan, Hydra memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada semua orang yang ada di sana. Hydra menyemburkan racun yang melumpuhkan seluruh warga. Saat Hydra hendak memakan Mia, Ein tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dengan kekuatan matanya, Ein menyembuhkan para warga yang terkena racun. Setelah semuanya pulih, Ein meminta mereka semua untuk melarikan diri, sementara dia sendiri akan menghadapi Hydra. Awalnya, para warga meragukan kemampuan Ein. Namun, keraguan itu lenyap ketika Ein membunuh Hydra hanya dengan satu tebasan. Para warga pun mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Akan tetapi, saat Ein mengatakan ingin bertemu dengan penguasa wilayah, mereka tidak menjawab dan justru pulang dengan wajah murung. Keesokan harinya, Ein mendatangi kediaman penguasa wilayah. Tempat itu terasa sangat janggal karena hanya kastil tersebut yang tampak mewah, sementara wilayah sekitarnya terlihat tertinggal. Meski begitu, Ein tetap melakukan kunjungan. Di dalam kastil, dia bertemu dengan penguasa wilayah yang masih muda bernama Nigun. Awalnya, Nigun menyambut Ein dengan ramah. Namun, saat Ein menyinggung tentang kemunculan kaum iblis akhir-akhir ini, Nigun mengelak dan mengatakan bahwa itu mungkin hanya rumor yang dibesar-besarkan. Ketika Ein membahas masalah yang dialami penduduk, sikap Nigun langsung berubah. Dia terlihat panik saat mengetahui bahwa Hydra telah dikalahkan oleh Ein. Setelah Hydra tewas, Nigun justru merasa takut wilayahnya akan kembali diserang monster. Selama ini, Hydra bersarang di sana untuk menahan monster lain agar tidak mendekati desa. Dalam pikirannya, mengorbankan satu orang jauh lebih baik daripada membiarkan 100 orang mati. Mendengar pemikiran itu, Ein merasa tindakannya mungkin telah membawa konsekuensi besar. Namun, dia sama sekali tidak bisa menerima pandangan Nigun yang rela mengorbankan penduduknya sendiri. Saat Ein diliputi kebingungan, Yuri datang menyemangatinya. Yuri mendorong Ein untuk terus melangkah maju dan menempuh jalan yang dia yakini benar. Sementara itu, Nigun yang mengetahui Hydra telah dikalahkan justru jatuh dalam keputusasaan. Dia berbicara dengan bayangan di dalam cermin dan terhasut oleh sosok tersebut untuk membunuh Ein. Di sisi lain, ketika Ein berpatroli di desa, para penduduk justru menghindarinya. Mereka tampak pasrah dan tidak lagi berharap pada bantuan siapapun. Namun, ketika Ein mulai memperbaiki ladang yang dirusak monster dan membangun kembali tembok pertahanan desa, perlahan-lahan harapan warga kembali tumbuh. Mereka mulai membuka diri kepada Ein. Para warga akhirnya menceritakan bahwa keadaan wilayah Lesik memburuk sejak Nigun mewarisi kekuasaan. Nigun membuat kontrak dengan Hydra secara sepihak, menaikkan pajak hingga batas maksimal, namun justru mengurangi pertahanan di dalam wilayah. Beberapa saat kemudian, gerombolan besar monster tiba-tiba menyerbu desa. Berapapun jumlah musuh yang datang, Ein bersiap menghadapinya. Berbeda dengan Ein, Nigun penguasa wilayah justru menonton dari kejauhan sambil tersenyum tipis, seolah semua itu bukan urusannya. Sebelum para monster mendekat, Ein melancarkan serangan jarak jauh dari udara. Namun, serangan itu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Jumlah musuh yang terlalu banyak memaksanya terus menyerang dengan sihir Arya secara bertubi-tubi. Jika keadaan
keadaan ini terus berlanjut, Ain sadar bahwa dirinya mungkin akan tumbang lebih dulu. Dia bertekad untuk terus bertarung sampai semua musuh dikalahkan apapun resikonya. Akhirnya, Ain mengerahkan skill tebasan panjang. Serangan itu mampu menjangkau seluruh musuh yang berada di luar gerbang desa. Walau menguras energi dalam jumlah besar, skill tersebut berhasil menghabisi seluruh monster. Tetapi, sesaat setelah serangan itu berakhir, Ain langsung tumbang di tempat. Yuri segera menghampirinya dan memulihkan Ain dengan sihir penyembuh. Setelah Ain sadar, para warga desa langsung mengucapkan terima kasih. Mereka tidak menyangka Ain akan menyelamatkan desa ini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Salah satu warga kemudian menyemangati yang lain agar tidak hanya berdiam diri. Mulai saat itu, mereka harus ikut melawan dan tidak lagi tunduk pada kehendak Nigun. Tak lama kemudian, Nigun mendekati mereka. Dia mencoba menghasut warga dengan mengatakan bahwa Ain adalah kaum iblis. Alasannya, Ain mampu mengalahkan Hydra dan gerombolan monster sendirian, sesuatu yang mustahil dilakukan manusia biasa. Namun, para warga lebih mempercayai Ain daripada ucapan Nigun. Mereka tidak membutuhkan penguasa yang rela mengorbankan rakyatnya, melainkan sosok yang mau bertarung bersama, seperti ayah Nigun dulu. Ucapan warga membuat kepala Nigun terasa sakit. Dengan wajah gelisah, dia segera mengeluarkan sebuah cermin dan meminta pertolongan pada seseorang di dalamnya. Dengan kekuatan matanya, Ain dapat merasakan bahwa cermin itu sangat berbahaya. Dia mencoba memperingatkan Nigun, namun peringatannya diabaikan. Kesadaran Nigun perlahan dikuasai oleh iblis yang bersenyam di dalam cermin tersebut. Bayangan itu atau shadow akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia mengungkap kebenaran bahwa dialah iblis yang selama ini menghasut Nigun, bahkan sampai membuatnya meracuni ayahnya sendiri. Di masa lalu, Nigun adalah anak yang sangat mengagumi ayahnya. Dia bercita-cita menjadi penguasa wilayah seperti ayahnya yang rendah hati dan dicintai seluruh penduduk. Namun, Nigun memiliki fisik yang lemah. Dia sering dijauhi oleh anak-anak seusianya karena takut tertular penyakitnya. Beberapa warga bahkan mengatakan bahwa Nigun sama sekali tidak pantas menjadi penguasa wilayah dan menganggapnya hanya anak buangan yang dipungut oleh sang penguasa. Mendengar semua itu, Nigun berlari tanpa arah hingga terjatuh ke dalam sebuah kubangan air. Di sanalah dia melihat bayangannya sendiri, sosok yang mirip dengannya tapi dengan kepribadian berbeda. Bayangan itu menganggap dirinya sebagai teman, selalu berada di sisi Nigun dan menerimanya agar tidak merasa kesepian. Suatu hari, ketika Nigun menyadari kondisi ayahnya semakin memburuk, Shadow mulai menjalankan rencana jahatnya. Dia menyesatkan Nigun untuk membuat ramuan penyembuh. Namun, bahan yang digunakan justru berasal dari tanaman beracun. Nigun percaya bahwa ramuan itu akan menyembuhkan ayahnya. Tapi kenyataannya, kondisi sang ayah semakin parah hingga akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Nigun terus dimanipulasi oleh Shadow untuk menjalankan berbagai rencana jahatnya. Mengetahui seluruh kebenaran tersebut membuat Nigun terpuruk dalam keputusasaan yang mendalam. Keadaan mentalnya yang rapuh memberi celah sempurna bagi Shadow untuk mengambil alih tubuh Nigun sepenuhnya. Setelah sepenuhnya menguasai tubuh Nigun, Shadow memperkenalkan dirinya pada Ain sebagai bangsawan iblis peringkat 5 yang menguasai kekuatan ilusi. Tanpa memberi kesempatan, Shadow langsung menyerang menggunakan teknik bayangan. Ain berusaha menahan serangan itu dengan penghalang, namun Shadow menghancurkannya dengan mudah menggunakan teknik anti-roh. Di sisi lain, para warga kembali dikepung oleh monster. Ain terpaksa membagi perhatiannya. Selain menghadapi Shadow, dia juga harus melindungi warga dari serangan para monster. Situasi ini membuat Ain tidak dapat mengerahkan kemampuannya secara maksimal. Dia juga tidak sanggup melawan dengan kekuatan penuh karena tubuh yang digunakan Shadow adalah tubuh Nigun sendiri. Saat ini, hati Nigun telah tertutup rapat. Adapun yang dikatakan Ain sulit menjangkaunya. Meskipun begitu, Ain tetap bertahan, menahan setiap serangan sambil terus berusaha membangkitkan kesadaran Nigun. Sebuah pukulan telak dari Ain akhirnya berhasil merobohkan Shadow. Dari situlah, Ain memanfaatkan kesempatan untuk berbicara pada Nigun, mengingatkannya kembali akan alasan awalnya melindungi wilayah Lesik. Tanpa disadari, kata-kata Ain membangkitkan ingatan Nigun tentang ayahnya. Dia menyadari bahwa dirinya tidak hanya ingin menjadi penguasa seperti ayahnya, tetapi juga ingin melakukan sesuatu yang dapat membuat para warga tersenyum seperti saat mereka hidup damai bersama sang ayah. Di tengah kekacauan, salah satu warga menyadari kelemahan monster dan memberitahu yang lain bahwa mata adalah titik lemahnya. Bersamaan dengan itu, Nigun sepenuhnya
menyadari kesalahannya, menyadari bahwa dirinya telah melakukan dosa yang nyaris tak termaafkan. Dia memutuskan untuk menerima kenyataan dan melangkah maju sebagai penguasa wilayah Lesik. Nigun berhasil merebut setengah kendali tubuhnya. Dalam kondisi itu, dia berniat mengorbankan dirinya sendiri agar Shadow ikut musnah bersamanya. Namun, Shadow menolak mati di tangan orang yang selama ini hanya dia jadikan bidak dan memilih kabur dari tubuh Nigun. Ein menghentikan pelarian Shadow dengan melemparkan pedangnya. Setelah itu, dia segera berusaha menyembuhkan Nigun dengan bantuan kekuatan penyembuhan Yuri. Namun, kondisi Nigun tak kunjung membaik, sehingga memaksa Yuri untuk turun tangan langsung. Keduanya mengerahkan kekuatan penuh hingga akhirnya Nigun sadar kembali. Alih-alih berterima kasih, Nigun justru meminta untuk dibiarkan mati. Dia merasa tidak pantas hidup dan menganggap kematian sebagai satu-satunya cara menembus dosanya. Mendengar itu, Ein menegaskan bahwa dia tidak ingin mengorbankan siapapun. Para warga pun setuju. Jika mereka mengorbankan Nigun sekarang, maka mereka tidak berbeda dengan Nigun di masa lalu. Meski demikian, para warga juga menyatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja memaafkan atau menghukumnya. Mereka meminta Nigun untuk tidak mati dengan mudah dan menebus semua perbuatannya dengan menghadapi kemarahan serta kekecewaan mereka. Mendengar itu, Nigun akhirnya menangis dan mengucapkan terima kasih karena masih diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Di saat yang sama, Yuri tiba-tiba tumbang. Dia telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan hingga tubuhnya melemah. Ein segera membawanya ke pohon agar bisa beristirahat. Sementara itu, Shadow kembali mencoba melarikan diri. Pina yang melihatnya segera menggunakan sihir penghalang untuk mengurungnya. Setelah berhasil ditangkap, Ein menanyai Shadow tentang alasan kaum iblis ingin membunuhnya. Awalnya, Shadow menolak menjawab, namun berubah pikiran setelah Ein mengancamnya. Sayangnya, belum sempat memberikan jawaban apapun, tubuh Shadow tiba-tiba hancur dan dia mati seketika. Sore harinya, Nigun bersama para warga memohon pada Ein agar bersedia menjadi penguasa baru wilayah Lesik. Selain itu, Ein juga dianugerahi gelar bangsawan karena telah mengakhiri kekacauan dan mengalahkan kaum iblis. Kematian Baron Falco dan Piscon Shadow membuat salah satu iblis berkomentar bahwa mungkin 5 bangsawan iblis tidaklah sehebat itu. Mendengar ucapan tersebut, kepala dari 5 bangsawan iblis langsung membasmi iblis itu dengan satu serangan tanpa ampun. Melihat Echidna yang terobsesi pada Ein, Iona pun tertarik untuk menemuinya secara langsung. Karena tujuan mereka sejalan, Echidna memerintahkan Iona untuk menculik seorang roh pohon dunia yang kelak akan ditemui oleh Ein. Di waktu yang sama, Alice mengajak Ein untuk membicarakan hal penting. Mengira Alice akan mengungkapkan perasaan, Yuri dan Pina ikut bersemangat dan penasaran. Namun, ternyata pembicaraan itu lebih serius, yakni tentang pencarian saudari mereka yang lain. Tiba-tiba, seorang wanita bergabung dalam pembicaraan tersebut. Dia bernama Kurs, yang merupakan seorang roh sekaligus kakak kedua tertua Yuri. Kurs menjelaskan bahwa kaum iblis kini mengincar pohon dunia, dan dia datang untuk meminta bantuan agar rencana itu dapat dihentikan. Awalnya, Ein mengira pohon dunia milik Kurs yang menjadi target, namun ternyata yang diincar adalah pohon dunia Mei, saudari bungsu mereka yang imut. Berdasarkan informasi dari Alice, seluruh area tempat Mei berada menyerupai dungeon tersembunyi. Penjaga Mei sendiri telah dibunuh sejak lama, sehingga Kurs terpaksa melindungi Mei seorang diri. Sebagai roh tingkat tinggi, Kurs sebenarnya mampu mengalahkan semua musuh dengan mata terkutuknya. Namun, dia tidak bisa menggunakan kekuatan itu karena dapat menghancurkan pohon dunia Mei. Setelah memahami situasi tersebut, Ein langsung mengambil keputusan untuk menyelamatkan Kurs dan Mei. Sikap tegas dan tanpa ragu itu membuat Kurs akhirnya mengerti mengapa adik-adiknya begitu menyukai Ein. Tak lama kemudian, Ein tiba di hutan dungeon tersembunyi. Hutan itu sangat lebat dan kemanapun memandang hanya terlihat pepohonan. Meski demikian, Ein tetap dapat mengetahui arah jalan yang benar. Saat berlari menuju lokasi Mei, dia tiba-tiba berhadapan dengan salah satu dari 5 bangsawan iblis, seorang kon bernama Hornet. Hornet memiliki kemampuan mengendalikan serangga untuk menyerang musuh. Namun, meskipun diserbu tanpa henti, Ein dapat menghindari serangan tersebut dengan mudah. Dia langsung menebas Hornet tepat di organ vitalnya. Tetapi, serangan itu hanya mengenai salah satu bidak. Hornet yang asli ternyata bersembunyi di antara kumpulan bidak tersebut. Tak peduli mana yang asli, Ein memutuskan bahwa dia hanya perlu mengalahkan semuanya. Dia mengunci titik lemah seluruh serangga dan melancarkan serangan peluru api yang mematikan. Menyadari dirinya tidak
tidak dapat menang, Hornet mencoba melarikan diri secara diam-diam. Namun tanpa disangka, dia justru memasuki portal yang dibuat oleh Ioana. Sebagai kepala 5 bangsawan iblis, Ioana merasa sangat kecewa terhadap Hornet. Tanpa ragu, dia langsung menghabisinya dengan kejam. Tak lama setelah itu, Ein akhirnya berhadapan langsung dengan Ioana. Di hadapan Ein, Ioana menyatakan tujuan kedatangannya untuk membunuh Ein dan menculik roh pohon dunia. Mendengar itu, emosi Ein pun meledak. Tanpa ragu, dia menyerang lebih dulu dan menggunakan skill level drain yang mampu menurunkan peringkat musuh. Skill itu digunakan berulang kali dalam serangan bertubi-tubi. Akibatnya, kekuatan Ioana menurun drastis, pergerakannya melambat, dan dia tak lagi mampu menghindari serangan Ein. Namun, sebagai iblis elit tertinggi dari 5 bangsawan, Ioana tak bisa mati begitu saja, bahkan setelah lehernya ditebas. Tak mau menerima kekalahannya, Ioana memilih mundur menggunakan portal teleportasi. Setelah musuh berhasil dihalau, Ein dan yang lainnya akhirnya dapat memasuki area pohon dunia. Namun tanpa disengaja, Ein justru membangunkan Mei, membuat dia menjerit ketakutan. Ein berusaha menenangkan Mei, tetapi Mei justru menangis karena wajah Ein terlihat menakutkan baginya. Tak lama kemudian, Yuri datang menenangkan Ein. Berkat kehadiran Yuri, Mei akhirnya berhenti menangis dan kembali ceria. Yuri lalu menjelaskan bahwa Ein adalah orang yang telah mengusir musuh jahat. Mendengar hal itu, Mei tiba-tiba meminta Ein untuk memangkunya. Dia bahkan ingin diangkat tinggi-tinggi. Namun, karena terlalu bersemangat, Ein kelepasan dan justru membawanya meloncat ke udara. Alih-alih takut, Mei malah sangat senang dan langsung menjadikan Ein sebagai orang favoritnya. Dia bahkan sampai ingin ikut pergi bersama Ein. Saat itu, Ein menyadari bahwa Cruz juga sebenarnya ingin ikut bersamanya, tetapi dia belum bisa pergi karena harus melindungi tempat tersebut. Untuk itu, Ein memberikan sebuah solusi. Dia berjanji akan memasang penghalang kuat di pohon dunia milik Mei dan berjanji akan melindunginya. Dengan begitu, Yuri dan keempat saudarinya pun bisa bersatu kembali. Setelah itu, Ein sempat berbincang dengan Ursula. Dia berkata bahwa dirinya ingin melindungi, membantu, dan membuat mereka tersenyum. Alasannya karena melindungi senyum mereka membuatnya merasa sangat percaya diri. Mendengar itu membuat Ursula terharu, mengingat perjuangan Ein selama ini tidaklah mudah baginya. Kemudian Ursula membantu Ein memasukkan inti roh ke dalam dirinya, yaitu mata terkutuk kehampaan milik Kurz dan kekuatan penciptaan dari Mei. Di sisi lain, Echidna dan para bangsawan iblis berkumpul di suatu tempat. Mereka tengah menyusun rencana untuk mencabut nyawa Ein yang kini dianggap sebagai ancaman besar bagi kebangkitan Raja Iblis. Ein mendapatkan izin untuk menggunakan kastil milik Nigun sebagai markas. Karena Nigun tinggal seorang diri, banyak ruangan di kastil tersebut tidak terawat. Oleh karena itu, Ein mengajak Yuri dan yang lainnya untuk membersihkan kastil itu bersama-sama. Awalnya, Mei dan Kurz merasa malas, tetapi akhirnya mereka berhasil dibujuk untuk ikut membantu. Saat kegiatan bersih-bersih dimulai, semua orang dipasangkan dengan penjaga. Kebetulan, Ein berpasangan dengan Alice. Alice pun berniat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengungkapkan perasaannya. Di perpustakaan, Ein tiba-tiba berkata bahwa dia juga menyukainya. Mendengar itu, Alice langsung salah paham dan mengira Ein menyukainya. Padahal, yang dimaksud Ein adalah bahwa dia menyukai buku. Di sisi lain, Pina malah asyik bermain-main. Dengan tegas, Kurohime memarahinya hingga Pina akhirnya mau menuruti perintah. Sementara itu, Yuri terlihat terlalu bersemangat. Karena khawatir Yuri terjatuh, Ursula menjadi jauh lebih protektif. Beberapa waktu kemudian, kegiatan bersih-bersih pun selesai. Setelah itu, Yuri dan yang lainnya berencana mengadakan pesta penyambutan untuk Kurz dan Mei. Dalam pesta tersebut, Yuri mengenakan gaun yang serasi dengan saudari-saudarinya. Selain sebagai pesta penyambutan, acara ini juga menjadi kejutan untuk berterima kasih kepada Ein. Seluruh saudari Yuri berkumpul di tempat yang sama dengan mengenakan gaun yang indah, sementara Ein diberi pakaian khusus yang membuatnya tampak seperti seorang pangeran. Akhirnya, mereka pun mulai berpesta dan menikmati waktu kebersamaan yang hangat dan menyenangkan.